Masih bersama kami, faktanya kebaikan masih ada. Di antaranya asap pengojek online yang kelola pondok pesantren untuk anak yatim piatu dan tak mampu. Berawal dari mengasuh 5 anak, kini hampir 100 santri tinggal dan belajar gratis di ponpes ini. Berikut indahnya fakta baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi kita mau ojek nggak masalah. Bahkan kalau saya ditakdirkan jadi pemulung, tetap saya akan berbuat baik. Bagaimana agar pondok pesantren ini berjalan dengan baik. Ya Pak, yang di sini. Halo Pak, boleh helmnya? Oh ya, siap. Nah, good people, hari ini saya sudah janjian sama Pak Soplo. Pak Soplo ini ojol bukan sembarang ojol, ya kan Pak? Betul. Karena beliau punya pondok pesantren Tahfiz Quran di Bogor, Jawa Barat. Hari ini kita mau main ke sana. Udah siap Pak? Siap. Oke, ayo kita cus. Pak. Agama di mana Pak? Pak, kalau Bapak dulu belajar agamanya di mana Pak? Kebenaran dari sekolah saya dari Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah. Itu bekal buat ngajar di sekarang ya Pak? Jadi kalau bekal sih belum cukup dan saya menambahkan untuk ngaji dari majlis ke majlis. 8 tahun terakhir, Endang Irawan yang juga dikenal dengan sapaan Pak Soplo ini tidak hanya hidupi keluarganya di kampung halaman. Rezekinya pun dibagi. Di sini, Pondok Pesantren Tahfiz Quran Nurul Iman, Ciomas, Bogor, yang sejak lama jadi tempat Soplo curahkan tenaga, pikiran, juga rezeki dan hati. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. Pesantren dirintis keluarga besarnya sejak 2005. Berawal dari keinginan teruskan kebaikan yang diwariskan orang tuanya, Soplo dan saudara-saudaranya dengan berbagai upaya melanjutkan, mengelola, juga mengembangkan dan terus membangun pondok. Yang lain ada yang namanya mat jais atau mat wajib. Mulanya dengan rumah pribadi menampung hanya 7 hingga 9 santri. Kini pondok jadi rumah sekaligus tempat menimba ilmu hampir 100 santri. Sebagian besar yatim piatu, juga yang terlantar ataupun dari keluarga tak mampu. Semua belajar dan tinggal di sini gratis. Tidak hanya berbagi rezeki, ayah 2 anak ini pun berbagi ilmu. Rutin selepas mengaspal mencari penghasilan di jalanan ibu kota, Soplo melaju pulang ke sini. Kita ini dalam beragama harus yakin, seyakin-yakinnya bahwa Allah itu nggak pernah dusta. Tuhan itu tidak pernah dusta atas nikmat yang kita berikan. Dan yang kedua, kalau kita lihat matematikanya modern, 2 tambah 2 4, 1 tambah 1 2. Tapi kalau Allah punya aturan 2 tambah 2 200. Itu. Jadi wa ma yattaqilla makhraja min haitsu la yahtasib. Kalau kita udah taat sama Allah, takwa, rezeki yang nggak diduga-duga tuh nongol. Dengan kita mendapat hasil ngojol sekian, tapi bisa gitu. Tapi kalau dihitung logika nggak masuk akal. Itulah yang disebut rahasia Allah. Dan insya Allah dengan sesuai apa yang diterangkan di kitab, barang siapa yang berbuat 1 kali kebaikan maka akan dibalas 10. Bukan hanya belajar agama, di pondokan santri pun diajarkan mengamalkannya. Belajar pula untuk jadi bermanfaat, serta untuk kembali berbagi apa yang dimiliki. Sekelumit kepedulian faktanya sangat berarti, seperti yang dirasakan santri-santri di sini. Teteh udah berapa lama di sini?
Udah 9 tahun saya di sini. Berarti udah kenal Pak Soplo banget nih, orangnya Udah. kayak gimana sih? Pak Soplo itu sosok orangnya yang kerja keras, gak suka merepotkan orang lain. Ketika santrinya sakit, bukan santri sih, jadi udah kayak ke anak aja gitu. Anak-anaknya sakit, dia yang bawa gitu. Kan ada mobil ambulan di sini, dia yang bawa, yang nganter gitu. Jadi nggak ada istilah guru, tapi Ustadz Soplo itu udah kayak ke anak, ke kita tuh semuanya, nggak ada bandingannya, nggak ada kata pilih kasih, semuanya disamain. Perjalanan pesantren tak lepas dari uluran tangan pihak lainnya, termasuk para pengajar. Ya, tak sedikit guru datang berbagi ilmunya tanpa pamrih. Pribadi saya tidak ada tuntutan ke materi ya. Kalau untuk ngajar saya diamanatkan oleh guru, kalau emang disuruh ngajar lagi, ikhlas karena Allah. Karena kalau kita ikhlas mengamalkan ilmu Allah, insya Allah pintu rezeki akan dibuka dimanapun. Tapi alhamdulillah walaupun memang di sini tidak menuntut apa-apa, adalah transportasi buat saya itu untuk bensin. Tapi saya tidak menuntut untuk minta gaji sekian ya. Saya ikhlas karena Allah di sini. Lingkungan sekitar pun berperan, saling asuh, saling asih, saling memberi juga menerima kasih. Faktanya kebaikan bermakna bagi yang menerima, bagi yang memberi, bahkan juga bagi sekitarnya. Satu lagi fakta baik dari kepedulian, juga perjuangan di jalanan. Oke, terima kasih Pak. Ini helmnya. Makasih ya Pak. Faktanya, berapapun rezeki kita akan berbuah banyak sekali manfaat jika kita gunakan untuk kepentingan bersama. Mulai dari kepedulian, faktanya Good People, kebaikan masih terus ada. Maria Natasha, Rio Pramasta, berbagi fakta baik.